Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Nurina Cocok. Happy terus, no galau-galau. Teman-teman, nakama semuanya, apa kabar? Gimana? Hari Senin ini masih semangat dong pastinya kan? Iya pastinya semangat dong. Masa sih nggak semangat? Kan udah hari Senin. Waktunya kita menjemput rezeki kita yang baru di minggu yang baru juga. Gimana nih? Kamu masih ribut ya? I'm sorry. Gimana? Kamu masih suka didatengin sama seseorang yang kemarin itu bukan? Masih nggak? Gitu maksudnya. Yang kemarin nembak kamu, tapi kamunya tuh nggak ada rasa sama dia. Kamu mau nolak tapi nggak bisa. Dia masih sering datang nggak? Kalau kamu masih belum bisa cari cara untuk nolaknya, ya udah ayo kita lanjut nonton video ini yuk. Karena video ini adalah part 2 dari yang part 1 di minggu lalu. Yang judulnya apa? Aku nggak ada rasa, kamu nggak usah maksa. Gitu kan. Masih di ini, dia masih PDKT sama kamu, sedangkan kamunya udah nggak suka gitu, udah ilfil mungkin. Ya masih udah ilfil, waduh jangan dong ya. Gak apa-apa kalau punya perasaan yang kalau nggak ada perasaan sama dia terus kamu mau nolak dia yang lagi PDKT, nggak apa-apa, nggak salah kok ya. Kamu jelasin aja yang bener, yang jelas. Kalau mau detailnya nonton deh video minggu lalu ya, karena kita di sini cuma meneruskan, tidak mengulangi lagi dari episode minggu lalu karena kelamaan. Di video yang kemarin itu juga ada cerita saya yang sama persis seperti ini, dan kamu bisa tahu gimana cara saya menolak orang itu. Ya, tonton makanya video minggu lalu. Ya. Oke, di sini kita mau nerusin aja. Jadi tips yang berapa sekian ya supaya kamu bisa menolak orang yang PDKT sama kamu tapi kamu nggak ada rasa sama dia adalah kamu harus menjelaskan sama dia bahwa kamu tidak menemukan chemistry. Paham kan? Kalau udah mulai ngomongin chemistry itu pasti paham. Chemistry itu apa sih Kak? Chemistry itu bahasa sederhananya adalah kamu nggak klik sama dia, kamu nggak cocok aja gitu, nggak nyambung, nggak cocok ya, pokoknya nggak klik lah gitu sama dia. Ya, menjelaskan yang benar. Kita tuh aku tidak merasa bahwa kita tidak ada chemistry di antara kita. Gitu. Aku bacain sedikit ya. Kamu juga bisa mengungkapkan bahwa kamu tidak menemukan chemistry di antara kalian berdua. Misalnya nih kamu ngomong gini aja sama dia nih ya. Siapa namanya A aja gitu misalnya. Kamu sebenarnya punya personality yang baik, tapi sayangnya aku tidak menemukan chemistry saat kita bersama. Gitu. Padahal kan chemistry itu penting ya. Kamu mau ngobrol apa sama dia kalau kamu tidak punya chemistry di antara kamu berdua? Ya kan? Ya makanya bilang aja, saya rasanya kita nggak klik deh. Aku tuh nggak ada rasa gitu sama kamu. Wah, kalau diomongin kayak gitu marah nggak dia? Nggak apa-apa, omongin aja, kan kita harus jujur pada perasaan kita sendiri. Ya, itu salah satu yang bisa kamu pertimbangkan tentang kalimatnya yang bisa kamu omongin ke dia. Oke? Nah, selanjutnya adalah kamu bersikap tegas saat ia berperilaku kasar. Bisa kasar juga ya orang kayak gitu ya? Bisa, apalagi kalau misalnya dia merasa cintanya bertepuk sebelah tangan. Bisa dia berperilaku kasar. Nah, cara mengcounternya adalah seperti ini. Aku bacain dulu ya. Kamu gak akan pernah tahu bagaimana respon dia ketika menerima penolakan. Gak menutup kemungkinan juga orang tersebut akan mengeluarkan emosi. Ya, seperti memaksa atau bersikap kasar saat kamu tolak perasaannya. Oh, bisa juga kan tuh. Nah, untuk itu pastikan kamu tetap tegas tanpa perlu membalas perilaku kasarnya.
ya. Ngomongin aja tegas, saya nggak bisa, mohon maaf. Kalau misalnya dia mulai kasar, kasar nggak sampai mukul seharusnya ya. Kalau misalnya dia mulai pegang kamu dengan kenceng gitu, itu kan udah termasuk kekerasan ya, udah termasuk kasar ya. Nah kamu jelasin aja, tolong jangan pegang saya kenceng-kenceng, saya sakit ya, saya sakit dipegang sama kamu gitu. Dan mohon maaf saya tidak bisa menerima kamu. Udah, kamu harus tegas dan kamu harus jelas ngomongnya ya. Nah syukur-syukur pada saat itu kamu nggak cuma berdua sama dia. Nah itu dia tuh salah satu tips lagi tuh, jangan biarkan kamu cuma berdua aja sama dia, bawa teman. Kalau dia ngajakin ke suatu tempat, usahakan banyak orang di situ, nggak cuma kamu berdua aja ya. Mudah-mudahan sih tidak terjadi hal-hal yang tidak terjadi hil-hil yang mustahil ya di antara kamu sama dia. Mudah-mudahan, saya doain ya. Nah tapi kamu harus tegas, dan kamu harus menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, saya nggak suka sama kamu, saya nggak ada rasa sama kamu, jadi mohon maaf kita nggak bisa jadian gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada ya perilaku kayak gitu yang kamu terima ya. Nah terus apalagi dong selanjutnya itu adalah jangan memberi harapan palsu. Nah ini biasanya terjadi pada orang-orang people pleaser, yang apa-apa orang lain mau kita kasih, yang orang lain mau kita kasih. Nah siapa itu people pleaser? Siapa di antara kamu yang people pleaser? Jangan ya, jangan memberikan harapan palsu. Kasian ya, udah kamu nggak mau sama dia terus kamu memberikan harapan palsu. Kamu maunya apa? Kamu mau jadian apa enggak sama dia ya? Kalau kamu nggak suka, bilang nggak suka, kita nggak bisa jadian karena aku nggak suka. Jangan bilangnya sabar, kita bacain dulu sedikit ya. Udah maunya nyerocos aja sih kakak nih. Ya, ketika menolak perasaan seorang pria, sebaiknya kamu juga hindari alasan-alasan yang memberikan kesan bahwa kamu memberi harapan. Nah, misalnya nih contoh, kamu mengungkapkan bahwa kamu belum siap menjalin hubungan. Nah, berarti dia dapat pemahamannya kamu menolak bukan kamu nggak suka sama dia, tapi karena kamu nggak mau belum siap menjalin hubungan. Beda kan, kamu nggak suka sama orangnya sama belum siap tuh kan beda ya. Ya kalau kamunya belum siap tapi kamu suka sama orang itu, nah itu orang itu akan menaruh harapan sama kamu, padahal kamu cuma ngomong doang gitu, tidak you didn't mean it gitu ya, kamu cuma ngomong gitu aja, itu kesannya memberikan harapan palsu ya. Nah alasan ini, saya lanjut sedikit, alasan ini membuat dia menunggu sampai kamu siap, padahal kamunya nggak suka sama dia, kamu nggak ada rasa sama dia. Nah itu kan bener harapan palsu kan, dia menunggu sampai kamu merasa siap. Hati-hati jangan salah ngomong ya waktu menolak ya, jelaskan aja sejelas-jelasnya. Nah itu sama saja memberikan harapan palsu. Biasanya itu dia yang namanya people pleaser itu bawaannya emang begitu, bawaan oroknya emang begitu seorang people pleaser ya. Dia tidak suka, dia tidak, di dalam hatinya tuh dia tidak suka melihat ada orang yang kecewa karena ditolak harapannya, ditolak kemauannya sama dia. Ya ada orang nembak, aduh gue kasihan sama orang ini, ya udah gue nggak bisa menjalin hubungan sama lu, gue belum siap. Padahal kan kamu nggak suka sama dia, kenapa dia bilang belum siap? Ya nggak boleh gitu. Ngomongnya jelas aja, ngomongnya jelas, saya nggak ada rasa, kita nggak klik, jadi mohon maaf nggak bisa ya. Kamu mendingan cari orang lain aja yang punya klik sama kamu, yang punya rasa yang sama kamu gitu. Yes dong. Oke, selanjutnya adalah jangan ditunda. Gimana maksudnya?
Nih ya, sebenarnya nggak ada waktu yang tepat untuk kamu menolak seseorang. Iyalah, nggak ada waktu yang tepat. Kapan ya waktu yang tepat ya supaya gue bisa nolak dia ya? Nggak ada kan? Nggak ada orang berencana kayak gitu kan? Nah, oleh karena itu, tolaklah dirinya sesegera mungkin saat kamu yakin soal perasaan kamu. Ya, jangan aduh kasihan. Besok deh gue ini deh. Jangan sekarang ya, besok ya gue kasih jawaban. Nggak gitu, jangan ditunda. Itu makin lama dia makin ngarep, makin lama kamu makin memupuk harapan dia. Ya, ketika kamu mengulur waktu, kamu hanya akan mempersulit keadaan. Nah kan, dia ngerasa harapannya dipupuk, sementara kamu karena nggak ngerasa tidak enak, kamu perpanjang waktu. Ya udah besok ya, minggu depan aja ya. Jangan ya, kamu nggak mau kan buang-buang waktu kamu kan untuk orang seperti itu kan. Nah dia juga gimana ya, aduh dia bilangnya besok nih, dia minggu depan nih, aduh kayaknya gue diterima nih, gue besok mau gini, sementara dia penuh dengan planning mau menyenangkan kamu gitu ya, dengan harapan kamu nerima sampai minggu depan atau sampai besok itu, sementara kamunya nggak suka. Jangan ya, kamu membuang-buang waktu kamu sendiri dan kamu membuang-buang waktu dia juga gitu ya. Jangan ya sayang ya, kasihan dua-duanya gitu. Kamu nggak suka, dia ngarep, wah dari mana itu ya. Nah ini nih yang harus kamu dalami nih ya. Kamu harus menerima kenyataan kalau kamu akan menyakiti perasaannya. Nah ini nyambung banget sama para people pleaser yang tadi. Udahlah nggak enak ngerasa nggak enak nolaknya, udahlah jadi memupuk harapan palsu, udahlah membuang-buang waktu, mengulur-ngulur waktu. Nah itu ya, semua itu didasari kamu harus menerima bahwa kamu akan menyakiti perasaannya. Pastilah ya, orang yang kamu menolak seseorang yang ngarep sama kamu itu berarti dia memang pasti akan tersakiti perasaannya ya. Sadari dulu dia akan sakit. Iya benar, sadari aja dulu, jangan kamu tutupi dengan perilaku kamu yang pada akhirnya memupuk harapan palsu di orang itu ya. Nih aku bacain lagi sedikit. Yang namanya penolakan pada akhirnya akan memberikan rasa sakit pada seseorang. Pastinya ya kan. Sehalus apapun penolakan yang kamu lakukan, pasti orang yang ditolak akan merasa tidak nyaman. Pasti dong ya. Nah, namun kamu juga perlu mengutamakan perasaan kamu. Tuh, people pleaser, ingat-ingat, kamu harus mengutamakan perasaan kamu, bukan perasaan orang lain melulu. Ya. Kamu perlu sadar bahwa menolak adalah hak kamu, 100% hak kamu. Ya, kamu tidak akan menjadi salah karena kamu menolak seseorang. Ya, dan hal ini akan menyakiti orang tersebut. Nah, kamu harus pahami dulu, oke berarti saya akan menyakiti. Ya nggak apa-apa, daripada nanti akhirnya saya yang sakit, ya kan, daripada akhirnya nanti saya kasih tunda-tunda waktu dan lain-lain, akhirnya saya sakit, dia jauh lebih sakit, ya kan, mendingan sekarang ya saya jujur, saya tegas, dia sakit ya udah nggak apa-apa ya, karena saya sudah jujur, nanti ya insya Allah nanti dia juga akan move on dengan sendirinya. Ya, oke. Nah, itulah. Ini bahasan saya tok kita sudah selesai. Itu yang harus kamu lakukan pada saat kamu menolak seseorang yang sedang PDKT sama kamu. Ya, atau bahasa simpelnya sih, gue tuh nggak ada rasa sama lo. Ya, udah lo nggak usah maksa. Gitu. Tapi kalau kamu nggak enak ngomong kayak gitu, nah bisa diterapkan tuh tok kita dari minggu lalu dan minggu sekarang ya. Lebih cepat kamu lakukan akan jauh lebih baik ya. Karena apa? Karena mengulur-ngulur waktu hanya akan memberi dia harapan palsu
Dan kamu makin merasa nggak enak untuk menolaknya. Nah, kan udahlah diulur-ulur, dia ngerasa harapannya dipupuk terus udah gitu kamu makin ngerasa nggak enak nolak dia. Sampai kapan masalah kamu itu akan selesai? Ya kan? Nah, gitu. Gimana? Masih ada yang ganjel nggak atau udah jelas? Kalau masih ada yang ganjel nggak apa-apa, kamu bisa hubungi kita di Nurina Tok Tok Hotline ya. Nomornya ini nih. Tuh ya, nomornya ada di sini. Kamu bisa hubungi itu, kamu catat aja, kamu screenshot aja, atau kalau nggak mau screenshot, nggak mau catat, bisa kok di kolom deskripsi ada linknya, kamu bisa klik, langsung akan terhubung sama tim kita di situ di WA ya. Ujung-ujungnya sih sama saya juga nanti akhirnya ya. Kamu bisa curhat di situ, kamu bisa cerita di situ, kamu bisa kasih saran, kamu bisa macam-macam deh, terserah kamu aja. Ya, oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua, atas perhatian nakama semuanya. Tonton terus video Nurina Tok Tok. Setiap hari Senin akan ada video panjang seperti ini yang akan membahas jauh lebih detail, dan akan ada video pendek atau video short. Ya, video short itu tayangnya atau kita uploadnya setiap hari. Ya, video short itu isinya quote yang kita dapat dari orang lain dan bisa juga kita ambil sendiri. Ya, jam berapa tayangnya Kak? Sama kok. Video panjang dan video pendek itu tayangnya sama, jam 5.25. Jadi pagi-pagi kamu bangun, sholat subuh dulu, terus udah gitu nonton deh video Nurina Tok Tok ini. Ya, karena setiap hari akan ada uploadan. Ya, ada upload yang tadi saya sebutkan. Ya, baiklah, terima kasih atas perhatian nakama semuanya. Mudah-mudahan insya Allah sharing saya ini bermanfaat, sharing saya ini menginspirasi, dan insya Allah sharing saya ini mencerahkan. Ya, terima kasih atas perhatian nakama semua. See you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you for watching Nurina Tok Tok.